Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Pernah nggak lo ngerasa kenapa kita lebih mudah emosional kepada orang terdekat kita dibanding dengan orang lain yang sebenarnya kita nggak kenal-kenal banget? Sebagai gambaran, misalnya sama pacar. Kadang karena kita emosional, suasana itu berubah jadi nggak enak. Kadang apa yang kita mau katakan atau lakukan karena sedang emosional, itu justru menyakiti perasaan orang yang kita sayang ini gitu. Padahal katanya kan kita sayang gitu. Tapi kenapa kita justru lebih sering marah-marah ya? Sampai banyak dari kita yang gak segan-segan marah, nangis, bertingkah nyebelin yang sejadi-jadinya ke pacar gitu ketika lagi emosional. Sementara pasangan kita itu mungkin bukan penyebab dari emosi kita itu. Kalau kita lagi gak emosional, kita menyadarin kalau dia itu sebenarnya adalah orang yang baik dan kita bahagia ngejalanin hubungan dengan dia. Bisa jadi dia nggak salah apa-apa sebenarnya, tapi karena kita lagi emosi, ya kita jadiin dia atau orang yang terdekat yang kita sayang sebagai bantalan untuk luapan emosi kita yang lagi kita rasain gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya nggak pantas ya buat sering-sering marahin orang yang kita sayang ini, pacar kita gitu. Tapi tetap aja kita marah. Atau oke, di some cases gitu mungkin sebenarnya mereka salah. Tapi ya juga bukan berarti mereka pantas buat dimarahin terus-terusan kan. Diluapin kata-kata atau perlakuan kasar yang gak mungkin juga sebenarnya kita lakuin ke orang lain. Aneh banget gak sih? Kita bilang kita sayang, tapi kenapa malah justru marah-marah terus kerjaannya? Sampai mungkin pasangan kita tuh pengen gitu, rasanya bilang ke kita, sebenarnya kamu tuh sayang gak sih sama aku? Atau jangan-jangan kamu benci ya? Kenapa aku dapat perlakuan gini dari kamu? Kenapa aku gak dapat perlakuan yang baik kayak kamu memperlakukan teman-teman atau orang lain di sekitar kamu? Karena mungkin selama ini dia tuh ngelihat gimana kita bertingkah gitu di depan orang lain, dan itu benar-benar beda dengan diri kita ketika lagi sama dia. Dia mungkin pernah kepikiran buat bilang kayak, apa aku harus jadi orang lain biar kamu gak marah-marah lagi sama aku? Ya mereka udah bingung ngelihat kita yang terlalu sering marah-marah, yang mungkin karena alasannya itu juga gak jelas gitu. Bahkan ada beberapa dari kita yang mewajarkan tindak kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, karena merasa bahwa marah-marah di dalam hubungan itu adalah sebuah bumbu. Yang menurut gue ini kurang tepat. Ya mungkin maksudnya micin kali ya. Kalau kebanyakan kan gak sehat juga. Meskipun gak bisa dipungkirin ya, berantem itu emang sebenarnya gak selamanya buruk. Konflik gitu kan. Konflik itu kadang dibutuhin. Kalau terus-menerus dihindarin dengan alasan kayak good vibes only atau udah gue pengennya positif terus aja, itu juga bisa bahaya. Bisa jadi toxic positivity kan. Kita bahas di podcast lain. Nah, selama kita harus atau kita bisa memastikan kalau berantemnya kita itu mengarah pada hal yang baik, bukan justru sebaliknya, itu menurut gue adalah mengelola konflik yang memang begitu seharusnya. Gue pernah bilang, kita boleh berantem, dalam artian menyelesaikan masalah, setiap hari sama orang terdekat kita. Tapi pastiin, berantemnya kita itu untuk menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. Karena itu berarti dari pertengkaran yang terjadi, kita sama-sama belajar mengenai satu sama lain. Kita mulai belajar memahami apa yang baik buat kita dan apa yang baik buat dia, dan yang gak baik buat kita dan yang gak baik buat dia gitu. Kita belajar kalau sebenarnya berantem itu sebenarnya gak perlu gitu. Kita berantem untuk bisa menemukan gimana cara terbaik untuk tidak lagi berantem dan merubahnya dengan diskusi. Tapi kalau emosi kita keluarin untuk hal yang sebenarnya gak ngasih solusi juga, seharusnya kita bisa mulai berkaca dan berusaha menyadari
Apa yang kita pengenin sebenarnya? Emosi yang keluar itu sebenarnya untuk apa? Kenapa kita harus memperlakukan orang yang kita sayangi dengan cara seperti ini? Mungkin lu bisa menyanggah dengan bilang, tapi Ger, rasanya itu kayak gak mungkin untuk gak emosi sama dia gitu. Dia tuh nyebelin banget. Jawabannya bukan gak mungkin, tapi belum tahu caranya. Kalau udah tahu caranya, semua jadi mungkin kok. Coba sekarang gue tanya deh ya, selain pasangan kita sekarang gitu atau ya pacar lah ya, siapa yang tahu diri kita sebenarnya? Bisa dibilang kan keluarga atau ya orang-orang terdekat lah, yang udah bener-bener tahu kita tuh sebenarnya orang yang kayak gimana. Kita sama keluarga kita, kakak atau adik gitu ya, bisa banget kan berantem tanpa takut mereka jadi ilfeel, jadi ngerasa kita bukan orang baik, jadi ngerasa benci sama kita. Oh mungkin ada ya, cuman maksudnya adalah pada akhirnya mereka gak bakal menjauhi kita. Keluarga ya akan tetap jadi keluarga, sehingga kita merasa kita itu bisa ngelakuin apa aja semau kita, suka-suka kita. Nah begitu juga dengan pacar, sahabat, atau orang lain yang kita anggap dekat. Karena kita ngerasa udah dekat, kita ngerasa mereka itu udah tahu kita yang sebenarnya. Itu yang ngebuat kita nggak merasa ada jarak lagi antara kita sama mereka gitu. Sehingga secara nggak sadar, kita itu selama ini nggak menjaga sikap di depan mereka. Hal itu yang ngebuat kita bisa marah, bisa menunjukkan kejelekan kita di depan orang terdekat, karena kita tahu mereka nggak bakal pergi ninggalin kita juga karena hal tersebut. Sedangkan kalau kita lakuin untuk orang lain bisa pergi kalau kita gituin. Itulah kenapa nilai di dalam diri kita sebaiknya dinilai bukan dari bagaimana kita berperilaku di hadapan orang lain, tapi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan bagaimana kita memperlakukan orang terdekat kita. Karena di saat itulah kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Baik di hadapan orang lain tidak menjamin kita orang baik, tapi baik kepada diri kita sendiri dan orang terdekat kita, berkemungkinan besar ngebuat kita juga bisa berperilaku baik kepada orang lain. Selama ini kita mendengarnya terbalik, sehingga orang terdekat yang harusnya kita sayang lebih sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari kita, sedangkan orang lain yang mungkin kita nggak kenal-kenal banget lebih banyak mendapatkan perlakuan baik dari kita. Parahnya lagi nih, ada loh yang dengan terang-terangan meminta untuk bisa diterima apa adanya. Diterima kekurangannya dalam tidak bisa menjaga emosi. Dia bilang, aku tuh emang susah jaga emosi. Aku emang gini orangnya. Bahkan kadang sampai pasif agresif gitu ya. Bilangnya, maaf ya aku emang bodoh, aku gak pantas buat kamu. Hanya agar diterima kalau memang dia tuh gak memiliki self-control gitu dalam menjaga emosi. Yang padahal idealnya kalau kita merasa udah siap buat menjalin sebuah hubungan, itu kita tuh harusnya sudah bisa mengelola emosi terlebih dahulu sebelum ngerasa mampu untuk menjalin sebuah hubungan. Nah, ini tuh dikenal dengan namanya self-labeling, dan itu bahaya banget guys. Karena bisa menyabotase diri dari pengembangan diri yang lebih baik lagi gitu nantinya. Ngebuat diri kita ngerasa kayak, aduh aku tuh emang gini orangnya, itu tuh sama aja kayak membatasi diri dari pengembangan. Label ini juga sebenarnya kalau berdasarkan data gitu, kerap kali nggak tepat gitu. Sesederhana kalau kita melabeli cewek itu selalu benar, cowok itu selalu salah. Sesat pikir seperti ini yang ngebuat kita jadi semakin kesulitan buat berkembang, karena sudah terbatasi oleh pikiran kita sendiri. Kalau kita kurang self-control dalam menjaga emosi, terus kita bilang, aku emang gak bisa ngejaga emosi, ya kita gak bakal pernah bisa berkembang karena self-labeling yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Selain karena self-labeling yang menyabotase diri, hal yang menyebabkan seseorang gak bisa ngontrol emosinya kepada orang terdekat adalah karena kurangnya kesadaran akan value yang ada di dalam diri sendiri. Atau self-worth lah. Seseorang yang membangun value di dalam dirinya itu bakal selalu berusaha mengelola hal-hal yang bersinggungan dengan dirinya
tanpa melibatkan emosi dalam mengambil keputusan-keputusan. Karena orang yang belajar untuk menemukan value dan menjaga value itu di dalam dirinya bakal belajar mengetahui apa yang baik dan tidak baik bagi dirinya, apa yang sebaiknya dijaga dan tidak dijaga. Terus juga dia bisa lebih memilih mana yang baiknya diprioritaskan, siapa yang baiknya diprioritaskan untuk mendapatkan perlakuan baik dari dirinya. Penghargaan kepada orang yang kita sayang, ini juga penting. Orang yang dekat sama kita gitu ya, keluarga, pacar atau apapun itu, istri, suami, adalah seseorang yang harusnya dalam skala prioritas lebih sering kita berikan penghargaan dibanding orang lain yang selama ini belum tentu memberikan value di dalam diri kita. Oleh karena itu, di saat seperti ini sangat penting untuk bisa merefleksi apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini sebelumnya belum pernah kepikiran sama kita. Nah, tahapan refleksi diri itu umumnya ada 3. Memahami situasi, mengevaluasi, dan mencari solusi. Kita tuh akan terus gak memiliki kendali akan emosi kita kalau kita gak pernah berusaha untuk mengendalikannya. Nah, untuk bisa mengendalikan emosi, kita perlu tahu apa yang ngebuat kita emosi. Memvalidasi perasaan yang keluar ini sangat penting agar kita bisa mengevaluasi apa yang sebaiknya dilakukan jika perasaan emosi tersebut hadir kembali. Paham kan ya maksudnya? Jadi kita tuh perlu bertanya kepada diri sendiri, kenapa gue marah ya sama pacar gue? Atau kenapa gue marah ya sama adik gue? Nyokap, bokap. Oh, alasannya tuh sebenarnya ini. Yang mungkin sebenarnya alasan itu karena orang lain gitu. Bukan karena si orang terdekat kita ini yang bikin kita kesel, tapi mungkin karena kita baru pulang dari kantor, abis dimarahin bos, pulang-pulang ngelihat rumah berantakan, terus jadi pengen marah-marah gitu rasanya. Yang begitu-begitu, kita tuh perlu mencari tahu, menyadari gitu apa yang sebenarnya kita rasakan. Apakah kita merasa rejected atau kita merasa nggak dikasih perhatian yang cukup, itu kita perlu menyadari apa yang sebenarnya kita rasain. Nah, habis itu kita evaluasi salahnya itu di mana gitu. Baiknya itu ke depannya kita itu ngelakuin apa. Baru kita bisa mengarahkan kepada solusi agar ke depannya hal tersebut nggak terjadi kembali. Emosi yang terjadi dalam diri kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Setiap orang yang sehat jiwanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi tersebut. Tapi memang harus dilatih secara berkala. Ini tuh bukan pekerjaan sehari 2 hari. Karena kemampuan ini tuh perlu jadi habit sebelum kita itu bisa diakuin kedewasaannya dalam mengelola emosi yang kadang merugikan hubungan dengan orang terdekat yang kita sayang.